Beberapa waktu yang lalu banyak yang viral yang berusaha memamerkan gaya hidup mewah di media sosial. Karya terbesar dalam hidupku. Guys, welcome to UNS Ujian Nasional Superior. Kita kedatangan dua orang nih. Ini sama-sama Indonesian Idol ya. Gue Olivia Pardede, sekarang lagi sibuk mau siapin single baru lagi. Gue Mark Tama, kesibukan sekarang beresin skripsi dan bermusik. Oke, langsung aja kita mulai dengan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah, seperti diketahui, Presiden Joko Widodo atau Pak Jokowi sebelumnya menegaskan agar impor baju bekas di stop. Impor baju bekas dinilai bisa merugikan industri dalam negeri. Aktivitas menjual atau membeli barang bekas lokal ataupun impor yang masih layak pakai karena dianggap lebih murah dan umumnya pada pakaian itu disebut apa? 3, 2, 1. Thrifting. Jawaban mereka berdua betul guys, thrifting. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bahwa beberapa waktu yang lalu banyak yang viral yang berusaha memamerkan gaya hidup mewah di media sosial. Mereka memamerkan apa aja lah istilahnya. Nah, pertanyaannya buat kalian berdua, apa sebutan untuk aksi pamer tersebut? Silakan Tama. Flexing. Jawaban yang benar adalah flexing guys. Apa menurut kalian tentang flexing? Kalau aku pribadi sih, kalau bikin konten sebenarnya bebas-bebas aja. Tapi lebih baik bikin konten yang lebih punya, lebih membangun lah gitu. Betul. Tapi nggak menumbuhkan rasa-rasa overthinking, insecure di kalangan teman-teman atau ya siapa yang nonton gitu. Tapi mungkin kalau gue boleh tambahin, prinsip hidup gue adalah kita tuh boleh bangga sama apa yang kita punya kalau memang itu hasil kerja keras kita dan secara jujur kita dapetin. Jadi selama niatnya aja sih. Dan kita sebagai orang yang melihat pun kita harus bijak. Maksudnya jangan dikit-dikit iri, jangan dikit-dikit rendah diri. Makanya. Bentuk orbit bulan. Apa? Benda-benda langit gue cuma Jadi tahu soalnya matahari kita dan ada bulan. teman dua doang nih, IPA sama IPS nih ya. Jadi harus diajukan ya. Bentuk orbit bulan saat bulan mengelilingi bumi adalah? Hah? Apa sih namanya? Bentuk orbit bulan. Elips atau lingkaran gue gak tahu. Elips. Kamu pastiin. Lingkaran harusnya. Lingkaran. Jawaban yang benar adalah tadi sudah disebutkan Tama di pertama, elips. Oke, kita lanjut ke pertanyaan IPS sekarang ya. Ini pertanyaannya tadi udah seputar IPA, sekarang IPS. Kita taruh aja ya. Yes. Gambaran dari permukaan bumi di atas kertas yang diperkecil dengan menggunakan skala disebut? Peta. Oke, jawabannya adalah peta. Benar. Peta apa peta sih yang bener? Aku peta. Matematika, Bu Agnes membeli 1.400 lembar kertas warna. Kemudian ia menambahkan 560 lembar kertas lagi. Kertas warna tersebut akan dibagikan kepada 35 murid sama banyak sebagai bahan kerajinan tangan. Pertanyaannya adalah, banyak kertas warna yang diterima oleh masing-masing murid adalah? Duh, takut salah lagi. Aduh, gue lama banget nih. Berapa? Kayak gini-gini. 56. Jawaban yang benar adalah 56. Udah mau copot jantung ini. Iya. Udah pertama salah lagi gitu kan. Gue anak bimbel, Kak. Buat teman-teman yang mungkin lagi overthinking, lagi mikirin banyak hal yang bikin jadi down atau jadi sedih, daripada kalian pikirin sendiri dan bikin stres, lebih baik kalian hubungin nomor di bawah ini karena ada sahabat 24 yang akan berdoa untuk kalian. Benar atau salah, Yesus berpuasa selama 30 hari? Salah. 40 hari yang benar. Wih, dikoreksi loh, 40 hari loh. Iya. Semua serba salah. Jawaban yang benar adalah Yesus berpuasa selama 40 hari, betul. Ya, Yesus berpuasa 40 hari. Di masa dia berpuasa itu setan berusaha buat menggoda Tuhan Yesus. Tapi bagusnya Yesus adalah dia bisa melawan semua godaan itu. Benar atau salah, Yudas adalah murid Yesus yang berkhianat terhadapnya saat penangkapan Yesus. Benar. Boleh di-explain yang kamu tahu tentang itu? Yudas ini adalah satu dari 12 murid Yesus yang kemudian bersekongkol dengan kepala para imam dan kepala bait Allah untuk menangkap Yesus, dibayar dengan 30 keping perak. Kalau dikonversi katanya sekitar 3,5 jutaan duit masa sekarang. Jadi sebenarnya sedikit gitu. Dia mencium pipi kanan, betul? Apa kiri ya? Tandanya bahwa ini orang yang mau kalian tangkap ya. Dia mencium salah satu pipinya, terus akhirnya
ditangkap Tuhan Yesus. Kamu secara pribadi belajar apa dari kisah itu? Ada orang-orang yang kita udah baik sama mereka, kita udah ya pokoknya lakukan yang terbaik. Ternyata tetap aja ada orang yang bisa menusuk kita lah dari belakang gitu. Bahkan seringkali kita udah baik, orang jahatin kita, tapi ya itulah tugas kita buat balas kejahatan itu dengan kebaikan lagi gitu. Seperti apa yang Tuhan contohkan gitu. Kan kalau Yudas itu kan dia mengkhianati Yesus kan, tapi dia nggak bertobat sih, dia memilih untuk mengakhiri hidupnya gitu kan. Padahal ya semua murid-muridnya kan mengkhianati dia kan. Ada yang menyangkal Yesus sampai 3 kali ayam berkokok kan. Tapi muridnya itu bertobat dan dipakai Tuhan secara luar biasa gitu. Jadi siapapun kita, walaupun kita kayak Yudas Iskariot, mungkin kita melakukan banyak dosa, tapi Yesus tetap menerima kita sih. Lebih ke situ sih. Benar atau salah? Saat Yesus ditangkap untuk disalibkan, ada seorang prajurit yang telinganya ditebas oleh murid Yesus hingga putus. Namun Yesus menyembuhkan telinga prajurit tersebut. Itu benar atau salah? Benar. Kenapa? Itu waktu Tuhan Yesus habis berdoa di Getsemani ya, kalau nggak salah. Tuhan Yesus berdoa semalaman, terus datanglah yang mau nangkap Tuhan Yesus. Terus habis itu salah satu muridnya ya yang tebas kuping si yang menangkap dia. Terus Tuhan Yesus malah ngomong kayak apa ya ngomongnya, pokoknya Tuhan Yesus malah kayak lo ngapain kok lo kayak gitu. Emang anak manusia harus ditangkap dan di lain-lain lah gitu. Akhirnya Tuhan Yesus menyembuhkan kupingnya si prajurit itu. Pertanyaannya adalah, sebutkan 3 tokoh yang tekun berpuasa dalam Alkitab. Tuhan Yesus. Oke, Yesus berpuasa, betul. Daud, betul. Musa. Kita lanjut ke mujizat ya. Nah, pertanyaannya buat kalian adalah, apa peristiwa yang terjadi saat Yesus mati di kayu salib? Pas udah mati, terus Bait Allah terbelah. Bait Allah terbelah? Iya. Betul, terus Ada gempa dahsyat gitu. ada gempa dahsyat, betul. Angin Iya, bertiup kencang. Banyak deh. Luar biasa. Iya. Luar biasa ya. Cuman yang gue paling ingat ini yang Eloi Eloi lama sebaktani itu. Tuhan mengapa kau meninggalkan aku? Menurut gue itu salah satu momen dalam Alkitab yang gue ngeliat Yesus ini fragile banget, menunjukkan kemanusiaannya gitu. Iya. Wow. Kayak kita relate kan, maksudnya kayak saat kita dikecewakan sama dunia ini, kita merasa Tuhan meninggalkan kita, padahal enggak gitu. Dan seorang Yesus tuh menunjukkan bahwa gila deh pokoknya. Gila Tuhan kita nih keren. Di momen itu dia lagi nanggung semua dosa banget ya, sampai kayak dia merasa, Tuhan kenapa kamu meninggalkan aku? Apa yang kamu lihat dan kamu pelajari dari kisah itu? Gue sering banget gue tahu teman-teman gue ini bercanda, tapi semacam menguji keimanan gue. Sering ditanya, kalau misalnya Tuhan lu menebus dosa lu dengan disalipin, berarti setiap lu bohong dia disalipin lagi dong gitu kan. Dan ini mindset yang ternyata setelah gue 22 tahun dan even setelah gue katek, gue baru paham bahwa sebenarnya orang Kristen itu berbuat baik itu bukan untuk mendapatkan keselamatan, tapi itu sebuah respons terhadap keselamatan yang udah kita dapatkan. Selama ini gue kira gue melakukan sesuatu yang baik untuk mendapatkan sesuatu, which is si keselamatan itu. Tapi setelah gue mengubah mindset itu menjadi oke, karena gue udah diselamatin, ya the least I can do adalah membuat dia senang. Dan itu jadi hari-hari gue tuh terasa lebih mudah untuk, walaupun kita nggak pernah bisa terbebas dari dosa fully gitu, maksudnya kita pasti ada kalanya kita jatuh, cuman jadi lebih mudah untuk kita kayak melakukan pertobatan itu gitu. Tuhan tuh nggak pernah sekalipun meninggalkan aku gitu. Even di saat aku merasa aku kayak nggak layak deh dikasihi Tuhan, tapi justru disitulah Tuhan makin peluk aku gitu. Jadi kayak kematian Tuhan Yesus berarti buat aku, berarti segalanya banget sih, kayak suatu hal yang paling penting di hidup aku ini, karena ya sia-sia kita hidup kalau Tuhan nggak mati dan bangkit gitu loh. Nah, apa nih mujizat yang kayak ini kayaknya pekerjaan Yesus deh, bukan pekerjaan gua deh, bukan usaha gua deh. Jadi waktu aku babak showcase tuh, itu tuh aku bener-bener nggak tahu, kayak dimotivated banget, kayak ngapain ya gue di sini, gue kok jadi malas ya ikut ini gitu. Aku sempat ada momen dimana aku kayak bahkan aku kayak yang lain masih muda-muda nih, gue kayak paling tua nih, Apalagi sih yang kita cari gitu iya gitu. Terus kayak lo ngapain ya, bener-bener nggak ada motivasi. Kayak udah gitu di saat itu aku milih lagu God Bless the Child, yang mana itu lagu nggak ada orang yang tahu gitu kan. Tapi Terus itu favorit gue dari Performance Olive BTW. Nonton lagi di YouTube teman-teman. Terus habis itu aku bener-bener seminggu sebelum showcase pertama itu aku yang kayak, Tuhan
kok gue nggak semangat ya, kok gue males ya di sini ya gitu. Sampai aku kayak bener-bener nggak tahu mau ngapain. Aku ingat aku pernah dengar satu pendeta wanita, dia pernah khotbah tentang visualize apa yang lo mau capai, tapi sesuai dengan kehendak Tuhan gitu ya. Jadi setiap hari selama seminggu sebelum showcase itu, aku cuman gini, Tuhan, lagu ini tuh nggak ada yang tahu. Terus sebelum tidur aku selalu visualize kayak, oke, nanti pas showcase gue bakalan nyanyi kayak gini. Bener-bener aku visualize setiap detiknya, sampai aku visualize nanti juri-juri bakalan standing ovation dan lain-lain, dan gue bakalan nyanyiin lagu ini keren banget, dan aku beriman bahwa itu akan terjadi. Dan aku nggak pernah nyangka di hari showcase itu beneran terjadi. Dan bahkan adik aku sama mama aku, mereka sampai bilang kayak, kita ini udah bertahun-tahun ngeliat kamu nyanyi, tapi kita nggak pernah ngeliat kamu nyanyi segila itu. Dan aku percaya itu roh Tuhan yang mana yang selama seminggu itu aku percaya bahwa gue bisa kok gitu. Semua juri juga standing ovation, dan itu semua karena Tuhan gitu. Kalau dari Tama apa? Dulu saat gue mulai idol kan gue sempet mikir apa gue cuti kuliah ya gitu. Terus orang tua gue bersikeras nggak bisa, kamu nggak bisa korbanin kuliah, kalau mau jalan dua-duanya, kalau nggak ya udah nggak usah jadi penyanyi gitu. Akhirnya di awal mungkin terasa berat, dan mungkin teman-teman gue sampai sekarang tuh masih melihat gue yang PP Bandung hampir 3 kali seminggu, terus jam tidur gue hancur dan lain-lain. Tapi gue tetap on track dengan skripsi gue, pekerjaan gue tetap tidak terbengkalai. Ya kalau orang nanya kok bisa, gue juga nggak tahu. Karena saat gue bayangkan dulu awal, pasti gue babak belur nih, kayaknya gue bakal secapek ini. Padahal sekarang ya sudah terasa ringan karena pertolongan Tuhan. Kita ambil dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang titik-titik kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Percaya. Gue salah konsep. Ya benar kali. Oleh silakan. Percaya ya. Kita koreksi. Tidak binasa ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Sebenarnya pertama kali banget I know Jesus itu bisa dibilang aku sudah pulih, tapi kayak belum 100% lah ibaratnya. Itu bukan masa-masa yang sedih, itu bukan masa-masa yang galau, bukan lagi di masa itu sebenarnya. Lagi recovery lah. Begitu mulai mengenal Tuhan, seolah-olah proses recovery-nya itu terasa lebih ringan aja gitu, karena aku belajar untuk melihat orang lain itu seperti Tuhan melihat kita gitu loh. Kasihnya itu sangat-sangat mendewasakan banget buat aku ya. Mungkin yang tadinya ya susah maafin orang atau apa segala macem, aku mungkin beda banget dulu orangnya sama yang sekarang. Saya kira untuk berubah pasti orang butuh waktu ya. Saya nggak mau bilang saya sudah 180 derajat berubah gitu. Pasti orang perlu waktu untuk berubah. The thing about Jesus is dia punya hati untuk semua orang gitu, dan aku tahu dan aku percaya gitu. Tuhan itu sayang banget sama aku gitu loh. Kalau misalnya dia there's so many things, banyak banget yang udah aku laluin gitu loh. Aku nih nangis bukan karena apa ya, bukan karena mengingat-ingat masa lalu, enggak. Aku tuh nangis justru karena I realize gitu. Kadang sometimes bukan hanya pada saat ditanya gitu random, kayak misalnya lagi di mobil atau di mana juga, kadang-kadang juga bisa nangis sendiri gitu. Kenapa? Karena banyak banget kebaikan-kebaikan Tuhan yang udah Tuhan kasih gitu loh ke aku, yang itu nyata banget, nggak it's not something yang apa ya, dan itu bisa dirasain banget. Buat kalian yang mungkin lagi berada di titik terendah di hidup kalian, percaya aku pernah ada di situ. Buat kalian yang insecure, percaya aku pernah ada di titik situ. Buat kalian yang merasa Tuhan itu jauh, percaya aku pun pernah ada di titik itu. Tapi if you see me now, if you watch this, kalau kalian lihat aku masih ada di sini
semua itu karena Tuhan tolong. Jadi buat kalian semua yang lagi low atau lagi bergumul, aku mendorong kalian semua untuk pergi cerita ke orang-orang yang tepat, minta doa sama orang-orang yang tepat. Tim Super Youth mau banget reach out to you guys to pray for you, to simply listen to you, untuk dengerin kalian, berdoa untuk kalian. Kalian bisa banget hubungi call center yang bawah ini. Ada nggak sih ayat yang mungkin ini jadi kekuatan kalian ketika lagi down, ya dibaca atau ketika lagi ada suatu masalah, kayaknya ayat ini nguatin aku gitu. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Gitu. Secara pribadi, karena saya ini overthinker ya, suka bikin skenario nggak jelas di otak gitu. Self sabotage ya. Iya, aduh nanti ini gitu. Harus aku inget lagi ayat ini, kayak nggak, pikirin yang baik, pikirin yang manis, yang sedap didengar, yang benar, karena itulah yang juga terpancar gitu. Saat kita berpikir hal-hal yang baik, yang manis dan lain-lain itu, menurut aku itu terpancar juga ke kehidupan kita gitu. Aku harus memperkatakan hal yang baik. Selain aku memikirkan, aku harus perkatakan bahwa you are enough, you are loved. Tuhan udah pegang masa depan lu, karir lu di tangan Tuhan, dan itu harus diperkatakan tiap hari menurut aku. Dan itu yang menguatkan aku kembali gitu. Kenapa menurut kamu kita sebagai anak-anak tua juga ketika kita lagi overthinking untuk lebih memperkatakan berdoa menurut kamu? Sebenarnya inti firman itu menurut aku kita harus fokus sama satu hal, yaitu Tuhan. Ini ngomong kayaknya asik banget padahal gue masih overthinking. Ya pokoknya fokusnya tuh harus bener ya. Mungkin sekalian menguatkan diri. Iya. Benar-benar apa yang kita sampaikan. Iya, saat kita berdoa, kita ngobrol sama Tuhan, fokus kita kan ke Dia gitu. Jadi memang harus sering-sering berdoa karena supaya fokus kita tuh jangan ngelihat masalahnya, ngelihat situasinya, tapi selalu ngelihat si Tuhannya gitu. Dan disitulah datang ketenangan. Nah, overthinking itu harus dikalahkan sama ketenangan hati gitu menurut aku. Oke, Bible verse atau ayat firman Tuhan yang nguatin Tama itu apa? Ulangan 31 ayat 6. Dengarkan baik-baik. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini relatable banget. Maksudnya benar kata Kak Olive tadi, kalau kita fokus sama dunia ini penuh kekecewaan, penuh ketidaksempurnaan. Kalau kita fokus dengan kekecewaan dan ketidaksempurnaan terus, kita tidak akan pernah puas. Dan kita jadi nggak akan fokus dengan goal hidup kita tuh mau ngapain gitu. Jadi saat kita fokus sama Tuhan, walaupun kita dicaci maki, kita mau disakitin orang, kita mau ditinggalin orang, kita nggak akan kena dampaknya, karena yang kita cari bukan dunia ini seharusnya. Yang kita cari bukan dunia ini, yang kita cari adalah Tuhan. Dan di ayat ini tadi bilang Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Jadi ini reassurance, ini garansi. Aku Maria Simorangkir, aku the winner of Indonesian Idol 2018. Paling menyakitkan tuh sebenarnya body shaming sih. Yang paling sakit itu bilang gendut, terus ih apaan sih nggak cocok, idola harus cantik dong, harus putih, harus kurus, harus tinggi gitu. Gak cocok banget jadi idol, gak cocok banget jadi public figure. Di saat itu aku mikir kayak lebih baik aku nyakitin diri sendiri aja deh gitu. Mikir mau bunuh diri pun aku udah pernah lakuin sampai separah itu. Tuhan, kenapa sih aku kayak gini jalannya? Kenapa sih aku selalu dihina, selalu dijahatin sama orang gitu, bikin aku down gitu, sampai aku harus matiin komentar Instagram, harus matiin Instagram, nonaktifin Instagram. Sampai pada akhirnya papa cerita kalau Tuhan Yesus itu kasih kita jalan susah karena ujungnya bakal indah gitu. Karena kita bakal ngerasain susah dulu, sama kayak Tuhan Yesus di kayu salib. Dia mati di kayu salib, dicambuk, dia dihina-hina sampai dia wafat di kayu salib. Tapi akhirnya dia naik ke atas surga. Dan itu persis banget papa ceritain sama aku. Dan itu yang aku alami. Aku alamin itu susahnya gimana aku bisa tahan diri, susahnya aku bisa jaga emosi depan orang yang bilang aku hitam, yang bilang aku ini gitu. Aku harus bisa, aku nggak boleh lemah, aku nggak boleh sedih, karena Tuhan, aku yakin Tuhan Yesus itu
bakal bantuin aku apapun yang aku lakuin. Seyakin aku percaya sama Tuhan Yesus dari awal. Tuhan itu ngerangkul gitu. Tuhan itu kayak berasa di samping gitu, kayak nemenin. Banyak orang zaman sekarang bilang Alkitab itu outdated, Alkitab itu kuno karena udah ditulis berapa ribu tahun yang lalu. Tapi gue percaya Allah itu Alfa dan Omega. Semua tuh ada di Alkitab sebenarnya dijelaskan. Jadi dan itu juga gue baru sadarin akhir-akhir ini kayak iya ya, relate banget lagi gitu. Jadi maksud gue daripada kita nyari quotes di Tumblr atau di Twitter, lebih baik kita cari quotes di mana? Di Alkitab. Iya. Bener banget. Di situ ada kata-kata yang udah ibaratnya ya benar tadi ya, bau apapun ada yang nguatin kita kan. Iya. Dan gue boleh sharing satu nggak kak? Boleh Jadi banget. ini kemarin di kelas agama gue kayaknya sangat mempromosikan kelas agama gue ya. Jadi di PPT-nya ada the view of the world versus what the Bible says about our hearts. Ini pernah gue share di story Instagram gue. Jadi ini kontradiksi antara moto-moto dunia dengan apa yang sebenarnya dikatakan di Alkitab. Yang pertama kan kita sering bilang follow your heart gitu ya. Tapi ternyata Alkitab bilang siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Itu Amsal 28 ayat 26. Yang kedua, do whatever that makes you happy. Tapi Alkitab bilang, karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Itu dari Mazmur. Yang ketiga, search within your heart. Alkitab ternyata bilang, hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan. Karena tadi bilang, carilah di dalam lubuk hatimu. Tapi ternyata hati anak-anak manusia itu penuh dengan kejahatan dan kebebalan. Ada dalam hati mereka seumur hidup. Terus ini yang paling sering gue denger, as long as you're happy. Terus Tuhan bilang, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jadi misalnya kayak, ya udah nggak apa-apa, yang penting lu happy, yang penting lu enjoy kehidupan gitu. Yang terakhir, just enjoy life. Ini masih relate. Terus ternyata Alkitab bilang, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi ini gue kayak langsung gue screenshot, gue save. Jadi kayak bayangin gak sih sebut apa kerennya ini? Dan sebenarnya ini udah dari kita lahir tuh sebenarnya udah ada. Cuman kita misalnya personally gue baru tahu sekarang gitu, kayak moto-moto dunia ini tuh dikontradiksi sama Alkitab. Gila. Luar biasa ya. Ini Gila kayaknya kita dapat banyak wejangan hari ini dan luar Terima biasa. kasih Pak Alam Tasingarimbun, dosen gue. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu Oh, ku menang, tahu. engkau yang Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Ku berbahagia, yakin teguh. Deng deng deng. Yesus abadi kepunyaanku. Secara pribadi, Yesus dalam hidup kalian itu misalnya apakah dia juru selamat yang benar-benar menyelamatkan kalian dari berbagai hal, atau seperti apa secara pribadi bagi Olip? Ya itu sih, Yesus kekasih jiwa aku sih. Segala hal yang paling gue perlukan di hidup gue, Tuhan yang tahu, Tuhan Yesus yang tahu, dan Dia yang menyediakan. Tuhan Yesus adalah satu-satunya pribadi yang bisa nerima aku apapun keadaanku, cuman Dia gitu. Bahkan orang terdekat kita sekalipun kadang kecewa sama kita, mungkin gak bisa menerima kita. Tapi sejelek-jeleknya kita, di masa kita terendah, di masa kita tertinggi, di segala musim kehidupan, cuman satu-satunya Tuhan Yesus yang bisa terima kita. Gue selalu mendambakan untuk gue bisa melihat Yesus tuh sebagai bokap gue. Gue segan banget sama bokap gue respect, gue sayang sama bokap gue. Dan bener tadi, bokap kan di mana-mana di Alkitab aja bilang hukuman Adam dan Hawa adalah kaum laki-laki mencari nafkah, perempuan melahirkan. Dan gue melihat bokap gue sangat bertanggung jawab atas keluarganya gitu. Jadi gue pun Tuhan sangat bertanggung jawab atas gue ciptaannya. Dia selalu He provides, He helps me. Dia jawaban dari semua pertanyaan yang mungkin dunia ini nggak bisa kasih gue jawabannya. Dia nggak pernah mengecewakan gue. Saat gue merasa disakitin sama orang, ya dia bapak kita semua, bapak segala bangsa. Indonesia memilih. Kita udah ada skornya, udah ada hasil votingnya, dan siapa pemenangnya? Pemenangnya adalah Olip. Kamu menang dengan skor 70.
kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta Yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita bisa merenungkan tentang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Hari di mana Yesus mengorbankan dirinya untuk menunjukkan dan membuktikan bahwa kasih-Nya begitu besar buat kita. Yesus memberikan segala-galanya buat kita. Kita bisa bangkit bersama Yesus. Jika hari ini kamu merasa mengalami setiap masalah yang membuat kamu jatuh, datang sama Yesus. Serahkan hidupmu sama Yesus. Percaya bahwa Yesus yang memampukan kamu untuk bangkit dan berkemenangan. Hari ini aku mau bilang, sehancur apapun hidup kamu, seburuk apapun masa lalu kamu, ada satu pribadi yang memiliki kasih yang begitu besar, kasih yang memberikan nyawanya buat setiap kita. Hanya Yesus yang bisa membangkitkan hidup kamu yang telah hancur dan membebaskan setiap belenggu, setiap rasa pahit, keputusasaan. Dan lalu bagaimana kita dibangkitkan bersama Yesus? Yaitu dengan mengenal Yesus dan percaya dengan kuasa kebangkitannya. Mengalami kasih Yesus seperti yang dikatakan firman Tuhan di Roma 10 ayat 9-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu telah diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jika hari ini kamu rindu mengalami kasih Tuhan, kamu rindu untuk didoakan dan mengalami kasih Tuhan, langsung aja hubungi nomor di bawah ini, karena Sahabat 24 mau berdoa buat kamu. Nah, kalau yang ketinggalan episode hari ini bisa kemana? Untuk teman-teman yang ketinggalan episode hari ini atau mau nonton balik episode-episode sebelumnya, kalian bisa aja langsung cek di YouTube channelnya Super Youth, karena di situ banyak konten-konten yang menarik dan tentunya memberikan kalian penyegaran iman. Terus bisa di follow di mana kak Olive? Dan jangan lupa follow sosial media, TikTok, Instagramnya Super Youth. Wah, kita bertiga langsung pamit dan mau bilang apa? God bless you guys.